Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Parasai Yusanto. Saya dari Prodi PLB Unipar Jember. Nah, di sini saya akan membuat tugas ya. Ini tugas UAS tentang apa itu anak tunadaksa, pengertiannya, pembahasan tentang anak tunadaksa, karakteristik anak tunadaksa seperti apa anak tunadaksa itu, contohnya anak tunadaksa itu, kemudian penyebab terjadinya tunadaksa itu karena apa. Nah, seperti anak tunadaksa ini secara umum adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dalam keterbatasan gerakan. Nah, misalkan dia itu tidak memiliki kaki ataupun tidak memiliki tangan, itu namanya anak tunadaksa. Penyebab anak tunadaksa ini ada dalam 3 tahapan, yaitu ataupun 3 fase. Fase prenatal, fase perinatal, dan fase postnatal. Fase prenatal itu ketika waktu hamil atau dalam kandungan ibunya. Kemudian perinatal itu waktu kelahiran, proses kelahiran. Kemudian yang terakhir postnatal itu setelah kelahiran ataupun setelah anak itu sudah beranjak besar, beranjak dewasa, seperti itu. Nah, yang untuk fase pertama itu biasanya itu anak dapat memiliki kelainan tunadaksa karena ibunya, biasanya bisa terjadi karena ibunya mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter. Obat-obatan entah itu ibunya mengkonsumsi jamu itu yang tidak bolehkan untuk ibu yang sedang hamil. Kemudian dia merokok ataupun nge-vape rokok elektrik itu biasanya. Kemudian ketika terjadi pada proses kelahirannya itu biasanya karena terjadi proses kelahiran yang tidak normal, proses kelahiran yang susah, ataupun proses kelahiran belum waktunya, proses kelahiran prematur ya, proses kelahiran sungsang. Kemudian karena ibunya pada waktu mau melahirkan itu jatuh dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga dilakukan operasi, misalkan operasinya gagal. Nah, hal itu bisa menjadi pemicu ataupun penyebab terjadinya anak itu tunadaksa. Kemudian setelah kelahiran, setelah anak itu sudah dilahirkan, misalkan ketika digendong oleh ibunya pada waktu bayi itu jatuh, ataupun ketika digendong oleh kakaknya. Nah, namanya juga anak kecil menggendong anak kecil ya, itu kan tidak mengerti bagaimana cara-cara menggendongnya, bagaimana itu, apa itu salah dalam menggendongnya, apa itu sudah benar dalam menggendongnya. Itu kan biasanya orang tua tidak mengajari, biasanya dok kita tetep adikmu kan, biasanya gitu kalau orang Jawa ya. Iya tak gendong ya bu, biasanya gitu. Nah, dia gendongnya hanya sebatas pengetahuan dia aja, langsung digendongnya aja. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan dijatuhkanlah oleh si kakak ini ke bawah gitu. Nah, hal itu juga dapat menjadi pemicu anak ini tunadaksa. Misalkan kalau jatuhnya itu ini dulu punggungnya dulu, ataupun jatuhnya bisa bokongnya dulu lah, hal itu. Kemudian ya pada saat postnatal atau setelah kelahiran, setelah anak itu dilahirkan ataupun ketika beranjak besar. Nah, misalkan anak itu memiliki kakak, orang tua kan tidak pernah memberitahu bagaimana cara-cara menggendong bayi yang benar. Biasanya kalau orang Jawa, duk aku sih repot, saya masak gendong adik yo, biasanya kan gitu kalau orang Jawa. Ya aku tak gendong. Nah, waktu digendong anak itu kan nggak tahu ya, namanya anak kecil, menggendong anak kecil ya gimana, sama-sama nggak tahu kan. Nah, kemudian dijatuhkan oleh kakaknya itu. Nah, waktu jatuh itu misalkan jatuhnya itu kepalanya dulu ataupun yang mana lah anggota badannya yang lainnya, misalkan jatuh dulu ataupun bokongnya, nah itu bisa terjadi kan tulang ekornya itu patah ataupun gimana. Nah, jika hal itu tidak ditangani sejak dini, tidak ditangani betul-betul, hal itu dapat berkelanjutan sehingga dapat memicu terjadinya anak itu akan tunadaksa. Jenis-jenis tunadaksa ya, yang umumnya atau biasanya paling sering dibicarakan, entah itu di internet, entah itu di
di pengetahuan yang lainnya, entah itu biasanya di orang yang memberikan materi pemotivator, biasanya sering disebutkan contoh-contohnya yaitu cerebral palsy, kemudian ada polio, dan ada juga spina bifida, stroke, dan cedera kepala. Itu bisa karena terjadi benturan atau apa. Cerebral palsy itu adalah kelumpuhan atau gangguan yang mempengaruhi otot dan saraf sehingga dia tuh lumpuh, jadi dia tidak bisa berjalan, itu namanya cerebral palsy. Polio sama, jadi anggota tubuhnya itu lemas, entah itu tangannya ataupun dari tangan sampai kaki atau ujung kaki itu dia lemas, tidak bisa bergerak, untuk bergerak saja tidak bisa, apalagi berjalan, itu namanya polio. Ada di sekolah, di tempat saya mengajar itu, murid saya itu polio. Nah, itu dia hanya bisa terduduk ataupun terbujur lemas di kursi roda saja. Namun oleh teman guru saya itu biasanya dia di terapi itu bisa dipijat, entah itu dipijat kakinya ataupun dipijat tangannya, sehingga perlahan dia sudah bisa duduk sendiri, sudah bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit, walaupun cuma hanya menghentak-hentakkan kakinya saja. Tapi itu sungguh proses yang sangat luar biasa, karena sebelumnya dia waktu pertama kali masuk ke sekolah saya tempat mengajar itu, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa terbujur lemas, hanya bisa tertidur, hanya bisa digendong saja oleh orang tuanya. Jadi itu adalah kemajuan tersendiri untuk anak itu, karena sudah bisa duduk sendiri, sudah bisa perlahan menghentakkan kakinya, bisa menggerak-gerakkan tangannya sedikit demi sedikit. Itu adalah kemajuan. Jika terus-terusan nantinya diberikan pijatan ataupun nanti diajari untuk berjalan sedikit demi sedikit, meskipun cuma satu langkah perlahan, itu sungguh sangat kemajuan yang luar biasa. Tunadaksa itu sendiri juga ada yang namanya tunadaksa tidak memiliki anggota badannya. Bukan hanya tunadaksa yang anggota badannya itu tidak bisa digerakkan ataupun anggota badannya itu lumpuh ataupun anggota badannya itu sakit parah ya, seperti kaki gajah, itu bisa dikategorikan tunadaksa itu. Nah, itu bisa juga ada lagi tunadaksa yang tidak memiliki anggota tubuh, misalkan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Nah, biasanya itu terjadi, penyebab tunadaksa yang tidak memiliki tangan ataupun kaki itu terjadi karena kecelakaan, entah itu waktu kecelakaannya itu sudah dewasa, itu bisa terjadi tunadaksa. Memang Allah itu menciptakan manusia itu sudah sesuai porsinya masing-masing. Jadi meskipun ada murid saya di sana itu dipegang oleh teman saya, dia kakinya itu ada, cuman kakinya itu agak bengkok, jadi dalam berjalan itu agak sulit dia. Nah, pada saat melakukan aktivitas keterampilan PJOK, ketika dia disuruh menendang bola, dia masih diam berdiri tertunduk. Loh, kamu kenapa Le? Kaki saya kan seperti ini, Pak, apa bisa saya menendang bola? Janganlah kamu menyepelekan diri kamu sendiri, janganlah kamu pesimis terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu, itu teman saya yang beritahu dia, kalau kamu pesimis terhadap dirimu sendiri, bagaimana siapa lagi yang menyemangati dirimu sendiri kalau bukan diawali dari diri kamu sendiri, dari dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri sudah tidak semangat, bagaimana orang lain mau menyemangati kamu? Nah, itu sungguh sangat luar biasa penjelasan ataupun arahan dari teman saya pada dia. Otomatis dia terhentak. Loh, gitu ya Pak? Nah iya, sekarang kamu coba dulu, kamu kan belum mencoba. Apa salahnya semua itu dicoba? Jika semuanya itu tidak dicoba, maka tidak
kita tidak akan tahu apa hasilnya, kita tidak akan tahu bagaimana itu rasanya, bagaimana itu, apakah kita bisa atau enggaknya itu kita tidak akan pernah tahu kalau belum dicoba. Tidak ada salahnya untuk mencoba, walaupun nantinya setelah dicoba itu hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak sesuai harapan kita, itu tidak apa-apa. Akhirnya dia mencoba untuk mendang bola, walaupun dia berjalan dengan pelan-pelan dan mendang bolanya dengan pelan-pelan, tetapi hal itu sudah sangat bagus. Hal itu juga sudah bisa memicu semangat dia. Rasa pesimis dia sudah hilang, rasa pesimis dia sudah tersingkirkan oleh semangat dia yang sudah sangat luar biasa, walaupun hanya mendangnya dengan kekuatan yang. Ada lagi contohnya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Osteoporosis ini adalah pengapuran sendi. Biasanya itu orang yang terkena osteoporosis ini dibantu oleh susu. Biasanya itu mereka itu orang-orang tua ini meminum susu untuk memperkuat sedikit otot dan sendinya. Walaupun itu tidak 100% membantu untuk mengembalikan otot dan sendinya seperti waktu zaman mudanya dulu, tapi hal itu juga bisa dapat membantu dalam aktivitasnya, sehingga dia tidak hanya tertidur saja di kasur, hanya tertidur saja, jadi dia bisa sedikit melakukan aktivitasnya tanpa ada kendala itu. Nah, perawatan anak tunadaksa. Nah, kayak tadi tuh menurut saya itu sudah bagus sama orang tuanya dimasukkan ke sekolah SLB. Biar apa? Karena di SLB itu kan umumnya gurunya itu sudah menyandang pendidikan SLB pendidikan PLB, pendidikan luar biasa untuk khusus anak-anak disabilitas. Nah, sudah bagus. Karena apa? Nantinya di sana akan diajak untuk fisioterapi. Misalkan kayak tadi tuh murid yang memiliki polio itu di fisioterapi oleh teman saya, entah itu dipijat pelan, entah itu disemangatin, diajarin untuk berjalan seperti tadi yang dilakukan oleh teman saya pada waktu melakukan kegiatan PJUK olahraga. Itu hanya semangat. Nah, semangat itu sungguh sangat luar biasa, memicu dia untuk lebih optimis dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan tugas seperti yang lainnya. Nah, kenapa pendidikan anak luar biasa itu sangat penting? Karena ya bagaimana ya, orang itu, setiap manusia itu tidak boleh dibanding-bandingkan, karena Allah menciptakan memang sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri, sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Allah menciptakan manusia itu sudah sangat sempurna. Karena meskipun kita orang normal, kita memiliki anggota tubuh yang normal, ada anggota tubuh kita semuanya ada, tetapi kita juga ada sisi lainnya, kita juga ada kekurangannya. Kekurangan kita apa? Yang paling kecil, yang paling terkecil terjadi, paling sering terjadi adalah kita masih kurang bersyukur. Misalkan kita masih sering mengeluh, entah itu mengeluh dalam pekerjaan, mengeluh dalam pelajaran, misalkan mengerjakan tugas tidak bisa, mengerjakan tugas tidak selesai. Kenapa ya aku mengerjakan tugas ini kok pusing, gak selesai. Udah lama dan tugas ini gak selesai, aku gak bisa. Nah, cari solusinya. Hal itu sudah hal kecil itu. Ya cari solusinya, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas ini sesuai tepat waktu, sesuai deadline tugas. Ya tanya kepada guru, tanya kepada dosen, apa saja keluhan, apa saja yang tidak bisa. Seperti itu. Kita aja orang normal masih memiliki kekurangan seperti itu, masih kurang bersyukur, apalagi mereka
yang menyandang disabilitas, entah itu disabilitas netra, entah itu disabilitas daksa, tunagrahita, tunalaras, tunawicara, tunarungu, orang-orang seperti itu sungguh biasanya itu lebih banyak bersyukurnya daripada kita yang orang-orang normal. Mereka itu memiliki semangat tinggi. Masa kita kalah dengan mereka yang anggota badannya itu tidak sempurna? Itu masih kalah dengan mereka. Kita yang memiliki anggota badan itu normal, anggota badan kita itu sudah ada semuanya. Kita justru harus menjadi pemicu, harus menjadi penyemangat, harus menjadi contoh bagi mereka yang memiliki penyandang disabilitas. Seperti tadi yang dilakukan oleh teman saya itu sungguh benar-benar luar biasa. Dia memberikan semangat pada anak didiknya, pada anak muridnya, memberikan semangat. Ayo, kamu harus semangat. Bagaimana kamu bisa menyemangati diri kamu sendiri kalau kamu sendiri itu pesimis? Bagaimana kamu bisa tahu kamu itu bisa meskipun kaki kamu mengalami kendala? Bagaimana kamu bisa tahu kamu bisa melakukan hal itu kalau kamu tidak mencobanya? Semua itu harus dicoba, apapun itu harus dicoba, karena agar kita bisa tahu hasilnya nanti. Kalau apapun tidak dicoba, apapun itu hanya terngiang-ngiang, apapun itu hanya embel-embel, gak bakalan aku bisa. Udah dari dirinya sendiri udah ada embel-embel, aku gak iso, gak kira iso aku bisa, gak kira iso aku pinter koyo ari iku. Biasanya kan orang Jawa gitu ya. Kalau seperti itu terus, bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Kita yang pada notabene-nya ternyata kita itu pintar, kita itu cerdas, hanya saja kita itu tidak bisa mencoba, kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah belajar. Misalkan biasanya terjadi pada anak-anak remaja ya, anak-anak remaja pada umumnya. Kalau temannya itu yang biasa-biasa aja, yang menurut dia itu lebih pintar dia, tetapi nilai matematika, entah nilai bahasa Inggrisnya itu lebih baik dia daripada kita yang sudah belajar, itu biasanya dapat memicu kecemburuan sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita biasanya itu pepatah bilang, malu bertanya sesat di jalan. Anak itu meskipun dia itu katanya tidak bisa, anak itu biasanya itu tidak pernah mendapatkan nilai bagus, tetapi dia rajin bertanya kepada gurunya. Justru hal itu dapat memicu dia untuk mendapat nilai baik. Beda dengan dia yang pintar, selalu belajar tapi tidak pernah menanyakan materi, tidak pernah menanyakan sebuah materi yang menurut dia tidak bisa, tapi dia hanya menerka-nerka, itu paling jawabannya, ini mungkin jawabannya, nggak apa-apa meskipun nggak tanya sama guru, padahal jawaban yang sebenarnya itu salah. Nah, hal itu hal kecil, semuanya itu harus dicoba, semuanya itu harus diberikan solusinya apa? Bila kita tidak bisa, kita harus bertanya, entah itu kepada guru, entah itu kepada teman kita yang lainnya, itu harus dilakukan. Dampak yang terjadi pada pendidikan anak tunadaksa biasanya itu masalah kesulitan belajar, kemudian masalah sosialisasi, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, kemudian masalah keterampilan dan pekerjaan, dan masalah latihan gerak atau gerakan. Nah, masalah kesulitan belajar, biasanya anak tunadaksa ini lebih emosinya itu lebih tidak bisa terkontrol, dia akan merasa paling bisa. Ibu jangan, bapak jangan meremehkan saya ini meskipun tunadaksa, saya ini meskipun tunanetra, tunarungu, saya itu bisa mengerjakan soal ini, padahal nyatanya dia tidak bisa. Biasanya tuh seperti itu. Kemudian ada lagi masalah sosialisasi, dia akan lebih introvert. Introvert itu apa? Menutup diri. Dia akan lebih menyendiri, dia tidak suka dibarengi atau ditemani oleh temannya, entah itu oleh gurunya, itu dia akan lebih tidak suka. Ada lagi masalah keterampilan dan
pekerjaan, dia sulit dalam keterampilan kayak tadi tuh tentang PJUK olahraga, dia akan kesulitan, dia akan berdiri terus diam kalau tidak ada yang menyemangati dia tentunya tidak akan melakukan ataupun mencoba hal itu. Karakteristik kognitif. Nah, perkembangan susunan saraf, kemudian hubungan timbal balik antara lingkungan dan dunianya, kemudian transmisi sosial. Transmisi sosial ini sangat berpengaruh pada hubungan di lingkungan sosialnya ataupun di dalam bermasyarakat. Ada juga ekuilibrasi, adanya kemampuan mengatur dalam diri anak. Hasil konkretnya sangat berpengaruh pada IQ-nya setiap anak dalam melakukan pembelajaran ataupun menerima materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian karakteristik inteligensi. Inteligensi adalah dengan menggunakan beberapa tes khusus. Nah, memerlukan tes khusus seperti misalkan contohnya yang terjadi pada anak tunanetra. Nah, itu anak tunanetra itu biasanya dilakukan dengan mendengarkan sebuah cerita ataupun sebuah lagu dengan headphone ataupun headset. Nah, itu ada lagi bagaimana cara untuk anak tunadaksa itu harus pintar-pintarnya guru bagaimana mencari idenya. Kemudian ada lagi karakteristik fisik. Perkembangan fisik seseorang dengan kondisi ini hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuhnya, yaitu pada bagian tubuhnya itu ada yang berkurang, ataupun pada bagian tubuhnya itu ada yang sakit, ataupun pada bagian tubuhnya ada yang tidak bisa digerakkan. Itu tunadaksa. Nah, bagaimana mendampingi, biasanya seorang guru mendampinginya dengan perkembangan intelektualnya, dengan perkembangan akademiknya. Bagaimana perkembangan akademiknya? Guru harus pintar menerapkan materi pembelajaran untuk anak tunadaksa. Karena anak tunadaksa ini sangat berbeda dengan anak tunanetra ataupun anak tunarungu ataupun anak tunalaras. Anak tunadaksa ini lebih bisa diarahkan daripada anak tunanetra, karena anak tunanetra ini akan lebih diganggu oleh matanya karena dia tidak bisa membaca, nantinya dia tidak bisa melihat apa yang diterangkan oleh gurunya, dia hanya bisa dengan mendengar. Tetapi kalau anak tunadaksa dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa tahu apa yang diucapkan oleh gurunya, dia bisa tahu apa yang diberikan gurunya, materi apa yang sedang dia terima, materi apa yang sedang dia jalankan. Dia justru akan lebih bisa 90% lah menangkap atau menerima transfer ilmu dari gurunya daripada yang lainnya seperti tunawicara ataupun tunarungu ataupun tunanetra. Kemudian meningkatkan atau menstabilkan perkembangan emosi. Nah, biasanya anak disabilitas ini akan sulit dalam mengontrol emosi. Seperti tadi tentang cara teman saya memberikan semangat kepada dia, anak disabilitas daksa yang sedang melakukan olahraga menendang bola. Nah, bila dia pada saat itu tidak bisa mengontrol emosinya, justru teman guru saya akan sangat kesulitan dalam memberikan semangat. Dia tidak akan memberikan semangat saja kepada dia harus bisa menstimulus, terus harus bisa memberikan reward ataupun memberikan arahan, rangkulan bagaimana caranya supaya dia bisa mengontrol emosinya, seperti itu. Nah, biasanya kalau anak-anak seperti ini dikasih reward itu apa? Hadiah. Nah, dia dijanjikan, ayo kamu pasti bisa, kalau kamu nanti bisa melakukan seperti tadi contohnya, kamu bisa melakukan olahraga ini, kamu bisa melakukan mendang bola seperti teman-temanmu, nanti saya kasih reward. Misalkan rewardnya tidak perlu yang harganya mahal, misalkan rewardnya itu dia dibelikan es krim, dibelikan cilok, ataupun diberikan snack ringan seperti itu. Justru itu sangat memicu dia untuk bersemangat, sangat memicu dia untuk melakukan hal yang menurut dia sebelumnya dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Sedikit wacana dari saya. Nah, ini tentang menurut para ahli tentang apa itu tunadaksa. Menurut Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak. Nah, namanya aja tuna itu kan rusak ya, sesuatu yang tidak normal, abnormal ya. Kalau kita kan manusia utuh itu tuh normal. Nah,
tunadaksa. Nah, itu berarti sesuatu yang rusak. Daksa berarti gerakan ya, suatu keadaan rusak atau terganggunya atau ada gangguan bentuk dan hambatan pada tulang, otot, entah itu sendi juga, dan tidak bisa melakukan sesuai fungsinya dengan normal. Kemudian ada lagi dari Effendi. Dari Effendi ini berbeda lagi. Dia mengatakan tunadaksa ini adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan, untuk melakukan, untuk mentransfer fungsi dari anggota tubuh tersebut sehingga dapat membuat anggota tubuh itu tidak berfungsi secara normal, seperti akibat dari luka, akibat dari penyakit, atau pertumbuhan otot sendi yang tidak sempurna. Ada lagi dari Hikmawati. Dia mengatakan seseorang yang mempunyai kelainan tubuh tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan sendi-sendian, baik dalam terstruktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan tersendiri baginya untuk anak tersebut melakukan suatu aktivitas secara sempurna ataupun secara layak. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tentang tugas ini, tentang tugas UAS ini mengenai apa itu anak disabilitas daksa, apa itu anak tunadaksa, penyebabnya, bagaimana dia bisa terjadi mengalami tunadaksa, karakteristiknya, cara pengobatannya, kemudian pendidikannya, pelayanan khususnya untuk anak tunadaksa. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan sepengetahuan saya, dan tadi sudah saya berikan menurut para ahli tentang pengertian umum tentang tunadaksa. Memang ya, memang setiap orang itu tidak diciptakan mulus, namun Allah itu menciptakan sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Walaupun itu kita normal, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, kita bisa berjalan dengan normal, melakukan aktivitas dengan normal, bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Bisa saja kekurangan kita terjadi dari apa? Dari pengetahuan, dari IQ. Misalkan ada kasus biasanya itu terjadi pada anak remaja. Nah, anak remaja ini kan biasanya emosinya tidak terkontrol, biasanya sangat saingan ya, biasanya bersaing antara teman dengan yang satunya, itu biasanya bersaing, entah itu nilai rapotnya ataupun nilai ulangannya, itu biasanya bersaing. Nah, itu juga contoh dari contoh dari kekurangan. Ada yang menurut gurunya itu anak ini tidak bisa, tapi seiring berjalan waktu dia ingin nilainya itu baik, dia ingin menyamai temannya, dia ingin bersaing karena ada sesuatu yang ingin dia karena ada sesuatu yang dia inginkan, karena ada sesuatu yang dia capai, sehingga dia bisa belajar terus menerus dan nilainya bagus. Nah, seperti itu juga termasuk kekurangan dalam bidang pengetahuan misalkan, atau dalam bidang keterampilan, kekurangan dalam bidang keterampilan. Ya, tidak bisa melukis, tidak bisa bermain basket, tidak bisa bermain voli meskipun dia normal, itu juga bisa terjadi. Tetapi jika orang normal tidak bisa bermain basket ataupun tidak bisa bermain voli, itu bisa diasah dengan cara belajar. Tetapi kalau anak yang punya disabilitas seperti anak disabilitas daksa ini tidak punya tangan, misalkan tangannya hilang, bagaimana dia bisa melakukan aktivitas, bagaimana dia bisa melakukan olahraga voli, olahraga basket, bagaimana dia bisa melakukannya, dia jadi tidak punya tangan. Tetapi itu ada cara tersendiri. Lihatlah di televisi itu banyak atlet-atlet renang juara dunia renang ya, juara dunia lari, meskipun dia tidak punya kaki, kakinya diamputasi, dia bisa lari. Dia juga
Ada lagi itu yang sering didengar itu biasanya juara renang, memang ya, juara renang dunia itu biasanya ada yang tidak punya kaki ataupun ada yang tidak punya tangan, tapi dia bisa berenang, tapi dia bisa mengambang ya, dia bisa mengapung, dia tidak tenggelam, dia bisa meraih medali emas di kejuaraan internasional ataupun dunia. Itulah yang sangat diacungkan jempol. Meskipun ketidaksempurnaan itu bisa ketidaksempurnaan ketidaksempurnaan itu bisa dikesampingkan kalaupun kita ada niat dan kita ada semangat. Mungkin itu saja yang dapat saya persembahkan atau dapat saya kasihkan kepada kalian yang melihatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.